Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Regina Putri Kalibato dari kelas A2 Fakultas Keperawatan semester 3 Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas UTS Keperawatan Maternitas 1. Perkenalkan, nama saya Regina Kalibato dari Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Baiklah, saya akan melakukan simulasi penyuluhan tentang antenatal care. Antenatal care adalah pelayanan yang diberikan oleh perawat kepada wanita selama hamil. Misalnya, melakukan pemantauan kesehatan secara fisik, psikologis, termasuk pertumbuhan dan perkembangan janin, serta untuk mempersiapkan proses persalinan dan kelahiran supaya ibu siap menghadapi peran baru sebagai orang tua. Tujuan dari antenatal care untuk menjaga supaya ibu hamil dapat melalui masa kehamilan, persalinan dan nifas dengan baik dan selamat, serta melahirkan bayi yang sehat. Menurut Reader SJ, tujuan ANC adalah melindungi dan menjaga kesehatan serta kehidupan ibu dan janin selama kehamilan dengan mempertimbangkan sosiokultural keluarga. Tujuan utama ANC di Indonesia adalah yang pertama, memantau kehamilan untuk memastikan kesehatan ibu dan tumbuh kembang bayi. Yang kedua, meningkatkan dan mempertahankan kesehatan fisik dan mental dan sosial ibu dan bayi. Yang ketiga, mengenali secara dini adanya ketidaknormalan atau komplikasi yang mungkin terjadi selama hamil, termasuk riwayat penyakit secara umum dan pembedahan. Yang keempat, mempersiapkan persalinan cukup bulan, melahirkan dengan selamat ibu maupun bayinya dengan trauma seminimal mungkin. Yang kelima, mempersiapkan ibu supaya masa nifas berjalan normal dan pemberian ASI eksklusif. Dan yang terakhir, mempersiapkan peran ibu dan keluarga dalam menerima kelahiran bayi supaya dapat tumbuh secara normal. Tenaga profesional pelaksana. Pelaksana pelayanan ANC dilakukan oleh tenaga medis meliputi dokter umum dan dokter spesialis ginekologi. Tenaga perawat, spesialis maternitas, bidan atau perawat generalis, dan perawat vokasional yang telah mendapatkan pendidikan. Tempat pelaksanaan pemberian ANC bersifat statis dan aktif. Itu dilakukan di puskesmas, pondok bersalin, posyandu, rumah penduduk, atau rumah sakit. Kebijakan program kunjungan. Mengunjungi ibu hamil, kontak antara ibu hamil dan petugas kesehatan yang memberi pelayanan ANC untuk mendapatkan pemeriksaan kehamilan. Selama kehamilan, keadaan ibu dan janin harus selalu dipantau untuk antisipasi jika terjadi penyimpangan dari keadaan normal sehingga dapat dideteksi secara dini dan diberikan penanganan yang tepat. Terakhir, keteraturan. Pemeriksaan kehamilan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama kali, yang ideal sedini mungkin ketika haid terlambat 1 bulan. Yang kedua, pemeriksaan ulang 1 kali sebelum sampai kehamilan 7 bulan. Yang ketiga, periksa ulang 2 kali sebulan sampai kehamilan 9 bulan. Yang keempat, periksa ulang setiap minggu sesudah kehamilan 9 bulan. Dan yang terakhir, periksa khusus bila ada keluhan-keluhan. Pelayanan kebijakan program. Yang pertama, timbang berat badan. Berat badan untuk ibu hamil normal, dia naik setiap minggu 0,5 kg. Itu pada trimester 2. Yang kedua, ukur tekanan darah. Tekanan darah normal 110/80 hingga 140/90. Bila melebihi dari 140
atas indikasi, ke-12 pemeriksaan reduksi urin atas indikasi. Ke-13 pemberian terapi kapsul yodium untuk daerah endemis kondom. Dan yang terakhir pemberian terapi anti malaria untuk daerah endemis malaria. Pelaksanaan ANC sesuai kehamilan. Yang pertama, kunjungan pertama 0 sampai usia kehamilan 0 sampai 12 minggu dan kunjungan kedua 12 sampai 24 minggu. Itu dilakukan anamnesis lengkap, pemeriksaan fisik, pemeriksaan obstetrik, menentukan taksiran berat badan, pemeriksaan laboratorium, penilaian status gizi, penilaian risiko kehamilan, KIE pada ibu hamil, pemberian imunisasi tetes 1 tetanus, kedua kunjungan kedua dan ketiga 28 sampai 32 minggu usia kehamilan. Itu pemeriksaan mengenai anamnesis meliputi keluhan dan perkembangan yang dirasakan oleh ibu, pemeriksaan fisik, pemeriksaan USG, penilaian risiko kehamilan. Ketiga, kunjungan ke 4 kehamilan 34 minggu. Pemeriksaan terutama yaitu anamnesis, pengamatan gerak janin, pemeriksaan fisik, penilaian risiko. Kunjungan ke-5, ke-6, dan ke-7 yaitu 40 minggu, 2 minggu 1 kali. Pemeriksaan terutama untuk menilai risiko kehamilan, aktivitas janin, dan pertumbuhan janin secara klinis. Kunjungan ke-8, 40 minggu, dan ke-9, 22 minggu 1 minggu sekali. Itu pemeriksaan anamnesis dan keluhan lainnya, pengamatan gerak janin, pemeriksaan fisik, pemeriksaan USG, memberi nasihat dengan tanda-tanda persalinan, persiapan persalinan, dan rencana untuk melahirkan. Nah, frekuensi pemeriksaan kehamilan dilakukan 4 kali yang terbagi dalam triwulan 1, 2, dan 3. Frekuensi ini dapat terjadi bila segalanya normal tanpa ada risiko, dan frekuensi lebih sering dilakukan pada triwulan 3 untuk deteksi dini terhadap kelainan. Pemeriksaan kehamilan dilakukan sejak haid terlambat sampai usia 12 minggu sebanyak 1 kali. Pemeriksaan tiap 1 bulan sekali dilakukan sampai usia 36 minggu. Pemeriksaan usia 36 minggu hingga 40 minggu dilakukan setiap 2 minggu sekali, dan sampai dengan melahirkan pemeriksaan dilakukan seminggu sekali. Sampai di sini ada pertanyaan, Ibu? Terima kasih. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas.
Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.